Pemirsa, hari ini pihak Presiden ke-7 RI Joko Widodo mendatangi Bareskrim Polri. Mereka datang dengan membawa berkas terkait kasus ijazah palsu Jokowi. Jadi ini adalah momennya pemirsa saat perwakilan keluarga Jokowi mendatangi Bareskrim Polri. Ini terjadi pada hari ini, pagi tadi, di mana mereka datang didampingi tim kuasa hukum untuk klarifikasi terkait tudingan ijazah palsu Jokowi yang selalu muncul beredar selama ini. Sejumlah berkas pun dibawa untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Atas kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Bareskrim Polri memeriksa 26 saksi dari berbagai latar belakang. Agenda hari ini itu hanya kita memenuhi permintaan dari pihak Bareskrim untuk menghadirkan dan membawa sejumlah dokumen, termasuk ijazah asli dari Pak Jokowi. Itu aja agendanya hari ini. Kita bersama ini kuasa hukum, ada juga perwakilan dari keluarga Pak Jokowi yang membawa langsung ijazahnya karena baru datang nih, barusan banget. Baru landing hari ini, datang langsung ke sini. Perwakilan keluarga ada Pak Andri namanya. Bisa ditunjukkan ijazahnya apa? Ipar atau apa? Selaku ipar dari Pak Jokowi langsung. Karena kan tentunya dokumen sensitif ya. Jadi nggak mungkin dikirim pakai kurir kan. Jadi tentunya diberikan kepada pihak yang dipercaya oleh Pak Jokowi langsung untuk membawa itu dokumennya. Pak, alasan Pak Jokowi nggak hadir langsung dan menunjuk adik iparnya untuk datang ke Bareskrim hari ini? Memang hanya permintaan untuk dokumen dan kami kan kuasanya. Jadi sebenarnya kami yang nanti akan memberikan kepada pihak Bareskrim, namun hanya untuk membawanya ini yang diwakilkan oleh pihak keluarga. Kembali lagi ini kan dokumen sensitif nggak mungkin dikirim lewat pos jadinya. Apakah nanti ada pemeriksaan juga? Belum tahu. Untuk teknisnya kita belum tahu nih. Apakah nanti diperlihatkan atau bagaimana? Tapi ya kita lihat. Nanti mungkin setelah dari turun mungkin kita bisa beritahu lebih lanjut ya. Jam berapa ada dokumen apa lagi sebenarnya? Khususnya sih mainly ijazahnya. Ada beberapa kita dokumen kita bawa juga kalau diperlukan. Cuma nanti tergantung dari kita bawa, semua kita bawa. Tapi ya nanti teknisnya kita belum tahu, jadi kita tunggulah nanti hasilnya. Perwakilan keluarga Pak Jokowi. Sudah datang. Sudah datang bersama kami barusan datang. Iya. Ya nanti kita lihat setelah selesai ya. Oke. Thank you teman-teman. Penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo sudah berjalan 90%. Bareskrim juga mengupayakan pembuktian keabsahan ijazah secara saintifik atau ilmiah. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjopuro di Mapolresta Solo menyebut penyelidikan dilakukan usai adanya laporan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA yang diketuai oleh Egy Sujana. Proses penyelidikan sendiri sudah hampir rampung dan tinggal menunggu hasil uji lab sebagai penentu penyelidikan. Guna mendalami kasus ini, pihak Bareskrim melakukan pengujian terhadap foto maupun lembaran ijazah. Selain itu juga akan dilakukan pembuktian dokumen secara saintifik atau ilmiah melalui uji lab sedikitnya dengan membandingkan 7 dokumen. Yaitu pemeriksaan kita sudah memeriksa sekitar 31 saksi. 31 saksi itu ada yang dari versi pendumas ataupun teman kuliah, teman SMA dan lain sebagainya yang kami adakan klarifikasi. Sebelumnya, Jokowi mengambil langkah hukum terhadap sejumlah pihak yang telah menuduh dirinya memiliki ijazah palsu. Jokowi melaporkan 4 orang termasuk mantan Menpora Roy Suryo ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyebaran berita bohong terkait keaslian ijazah. Dari Solo, Septiantoro iNews melaporkan. Ya, memang sebelumnya Presiden Joko Widodo, maksud kami Presiden ke-7 RI Joko Widodo melaporkan 5 orang ke polisi. Kelimanya dilaporkan terkait tudingan ijazah palsu. Ya, Presiden ke-7 RI melaporkan mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Dr. T. Fauziah Tiasuma, pemerhati politik Rizal Fadilah, serta seseorang berinisial K ke Polda Metro Jaya. Kelimanya dilaporkan atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh
ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Kita ke informasi lain, gerbang sekolah yang digembok ahli waris akhirnya dibuka paksa petugas di SDN Utan Jaya, Depok, Jawa Barat. Pemerintah berharap tidak ada lagi aksi serupa di kemudian hari. Dua hari digembok pihak yang mengaku ahli waris lahan. Petugas akhirnya membongkar paksa rantai di gerbang SDN Utan Jaya, Depok. Pembongkaran ini pun disambut gembira orang tua siswa yang ada di sekitar sekolah. Aksi penggembokan yang terus berulang ini pun ditanggapi serius pemerintah. Ditegaskan jangan ada lagi kasus penyegelan atau penggembokan terhadap fasilitas pendidikan. Apalagi dampaknya dengan menghentikan proses belajar mengajar siswa. Pokoknya tidak boleh lagi ada penyelegaan lahan di mana anak-anak sekolah ya. Kalau keberatan ke pengadilan saja. Artinya harus dibuka ya oleh Harus dibuka. Sudah dibuka. Guna mencegah kejadian serupa terulang, petugas Satpol PP Kota Depok disiagakan di lokasi sekolah untuk beberapa hari ke depan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, bahas pendidikan disiplin siswa nakal. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bertemu dengan Menteri HAM Natalius Pigai. Dan Natalius Pigai menyebut program tersebut tidak melanggar HAM. Seiring asta cita Presiden Prabowo. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menerapkan pendidikan disiplin siswa nakal di barak militer yang dibina oleh tentara. Kebijakan Deddy Mulyadi yang sempat menuai banyak sorotan dari berbagai kalangan ini dinilai seiring dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto. Indonesia. Apa yang kami bicarakan, kami Kementerian Hak Asasi Manusia memberi apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini gubernur, dengan gagasan-gagasan yang visioner yang memajukan sumber daya manusia yang unggul dalam pendidikan, dalam keterampilan, dan dalam peningkatan kompetensi mental, karakter, dan kualitas serta tanggung jawab. Sementara itu, program Deddy Mulyadi adalah untuk menata pola pendidikan karakter melalui peningkatan kualitas disiplin dan perubahan pola hidup. Karena banyak ditemukan sejumlah siswa di Jawa Barat kecanduan permainan game online, terpengaruh obat-obatan terlarang, serta minuman keras. Problem tersebut tidak bisa diselesaikan di internal sekolah melalui pendekatan bimbingan konseling serta di internal keluarga oleh orang tuanya. Nah, karena problem ini tidak bisa diselesaikan di sekolah dan di keluarga, serta tidak semua problem itu bisa ditangani lewat peradilan anak, maka harus ada upaya jangka pendek yang bisa dilakukan melalui pola pendidikan disiplin siswa. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat sejak 2 Mei 2025 melakukan program siswa masuk barak di beberapa kabupaten, salah satunya di Purwakarta. Program ini digelar untuk memberikan disiplin pada sejumlah siswa yang berperilaku nakal. Tim Liputan iNews melaporkan.